خير الرازقين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لجميع العالمين وخير كل المحجلين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, para jamaah saudaraku, keluarga besar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluarga dalam satu ikatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga senantiasa kita terus berada di dalam naungan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita saat ini mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bisa bersama pada surah Yasin, karena belum tentu kita nanti ketemu lagi. Dan ini kesempatan yang indah dan mulia diberi sekali lagi untuk kumpul membaca surah Yasin, kumpul ngaji bersama. Maka kehadiran kita pada saat ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah, yang wajib kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, lakal hamdu wa syukru bi alfi hamdin bi alfi syukrin, dengan jumlah bilangan syukur dan terima kasih yang tak terbilang. Terima kasih ya Allah, terima kasih sekali. Kemudian untuk bersama-sama kita akan mengkaji satu hadis yang ada dalam kitab Al-Iman yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan yang sudah Al-Fatihah kita, semoga beliau sang penyusun kitab ini diberikan derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, ditolong oleh Allah bersama para ulama, para guru kita, khusus Syekh Ibrahim Masduki, Syekh Habib Hasan Muhammad Harun, Syekh Walid, dan semua para guru-guru kita yang telah menyampaikan dan membimbing kita dengan cara yang mulia, dengan ilmu-ilmu yang mulia. Semoga semuanya diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, masih semangat. Ibu semangat ya. Sampai jumbo tak apa lagi. Apa ini kan asdewa. Mulai panjenengan artinya sekak kita guna sebagian ulama ketika ada makanan atau minuman di hadapan kita ketika kita ngaji, maksudnya kak itu tak apa saya daripada bicara, daripada aktivitasnya Kak Dito menghilangkan kehikmatan belajar, mendingan minum atau guruk. Jadi biar tidak bicara, isi aja mulut itu adakan kata ulang. Jadi tak pernah panggil panjenengan. Jadi boleh ngabis panjenengan di situ. Muhammad. Kita akan membahas hadis yang ke-15, al-hadithul khamis asyar. Hadis yang ke-15, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sahabat mulia Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, terkenalnya dengan Ibnu Umar. Semoga keduanya Abdullah bin Umar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
dari Rasul Muhammad SAW. Idza jaa, kata Rasulullah, ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua ulama hadis yang menjadi panutan ahli hadis di zaman dan setelahnya, di zamannya beliau dan setelahnya. Jadi yang Imam Bukhari ini merupakan muhaddis yang terbaik, termulia, sehingga mendapatkan lakop Amirul Muhaddisin. Jadi pemimpinnya orang-orang ahli hadis. Setelah itu baru Imam Muslim. Dan ini keduanya meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Artinya hadis ini sangat mulia, istimewa. Hadisnya kalian tahu singkat. Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Dan memang para bapak dan bunda, karakter baginda Nabi Muhammad SAW dalam berucap itu, kata para ulama, biasanya tidak banyak. Punya kelebihan atau sifat namanya jawami'ul kalim. Namanya jawami'ul kalimat yang singkat tapi padat, sedikit tapi mencakup. Jadi kalau Rasulullah kasih nasihat itu biasanya pendek-pendek. Contohnya kepada sahabat Abu Bakar di Gua Hira, beliau juga mengatakan la takhaf innallaha, jangan takut, sudah. Atau la tahzan, Tuhan sama kita. Atau Rasulullah pernah bilang begini kepada Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kami ingin berangkat ke kota suci Makkah, terus untuk umroh. Pesannya sedikit, apa? La tansana, jangan lupakan saya. Kan singkat, tapi berkesan gitu. Tapi punya kandungan yang sangat dalam. Itu Rasulullah sekoni kayak manfaat banyak. Man boleh sampean kan dunia kadang bentana yang sekoni. Kadang gitu kan. Kadang kita bicara mulai jam 8 sampai jam 11. Kalau dulu sampai kalau mari ini kita nyaki Mas. Apa sih kata mulai dengan ini tahu apa kita boleh. Padahal berapa jam itu? 8, 9, 10. Rasulullah hanya bilang jangan lupakan saya. Coba bayangkan gimana, betapa indahnya kalimat itu, betapa berkesannya. Sehingga ketika Umar itu mengatakan, Rasulullah mengatakan begitu, Umar itu terdiam. Umar pejamkan mata. Ya Allah, seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan Nabi sembarangan, ini penghulunya Pak Rasul. Pesannya jangan lupakan saya. Jadi kalimat ini, katanya Umar, kalimat ini seandainya ditimbang dengan dunia dan seisinya masih kalah dunia. Sehingga Umar ketika berangkat ke Mekah, beliau tawaf, beliau sa'i, beliau ingat itu kalimat, jangan lupakan dia. Allahumma sholli ala. Di panjenengan mun beda teretan, beda kanca, apalagi keluarga mau pamit kemana? Ke umroh. Kalimatnya sedikit, apa? Jangan lupakan. Kan indah. Di mana? Di tempat-tempat yang paling mustajabah, jangan lupakan. Atau Rasulullah mengatakan asyrikna fi du'ai. Apa? Sertakan aku dalam doa-doamu. Sertakan aku dalam doa-doa. Sehingga ketika Umar mengangkat kedua tangannya, tidak pernah hilang Nabi Muhammad SAW. Karena pesannya cuma singkat. Kalau Pak, otabah sertakan, satukan saya dalam setiap doa kan? Saya pernah mendengar dari guru kami Sayyidul Habib Hasan bin Auni, dan mengatakan master, katanya boleh begitu, sertakan saya dalam doa kamu ya. Cuma apa tidak begitu, tapi itu berkesan sekali sama kita. Dan ketika kami jawab, kami tidak pernah melupakan Ustaz dalam doa kami. Beliau itu meneteskan air mata.
Saya diingat ya, diingat. Jadi yang satu bilang jangan ada yang sertakan saya, kemudian saya tidak pernah melupakan. Seperti kembali kepada Rasul Muhammad SAW, beliau itu kalau kasih nasihat memang sih, tapi padat. Ada ikatan, ada jadi kalimat mahabbah gitu ya. Subhanallah. Moga-moga lebih kalau panjenengan merang suara Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma sarifna ya Allah, berikan kemuliaan kami, kemuliaan telinga kami bisa mendengar suara indah dan merdu Nabi Muhammad SAW. Karena kami pernah mendengar dari sahabat Anas bin Malik, saya tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu dan lebih indah, lebih lembut daripada suara baginda Nabi Muhammad SAW. Kullu anbiya kata Rasul, semua para nabi itu diberi oleh Allah kelebihan suaranya bagus. Hasanus saut, Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Daud terbaik suaranya. Sampai Nabi Isa, semua para nabi diberi oleh Allah kelebihan suaranya itu bagus. Tapi kata Rasulullah dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Syekh Muhammad Al-Maliki, wa an ahsanus sawt minal anbiya, dan saya adalah nabi yang diberi suara terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Muhammad. Jadi kalau Anda para bapak bunda pernah mendengar bagaimana kisahnya Nabi Daud ketika melantunkan ayat-ayat Zaburnya, kitab Zabur itu kalau dibaca oleh Nabi Daud, burung-burung itu berhenti berkicau. Tidak mau berkicau, kenapa? Takut mengganggu suaranya Nabi Daud. Ikan-ikan yang ada di sungai atau di laut itu berhenti Pak berenang. Kenapa? Menyimak suaranya Nabi. Bahkan angin disebutkan oleh para ulama ketika Nabi Daud membacakan ayat-ayat dalam kitab Zabur itu berhenti. Saking merdunya suara, dan itu masih kalah dengan suara baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita besok bisa mendengar suara merdu itu ya. Moga-moga syarifna, muliakan telinga kami ya Allah. Kami boleh tidak mendengar suara siapa saja, suara siapapun boleh tidak mendengar, tapi jangan sampai tidak mendengar suara baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, beliau Rasul Muhammad SAW mengatakan, jika jika datang ahadukum, siapa salah satu di antara kalian al-jumu'ata, kepada sholat Jumat, fal yaghtasil, maka hendaklah mandi besar. Jadi nanti syarahnya hadis ini menjelaskan apabila kita mau hadir ke sholat Jumat, hukumnya sunnah kita mandi besar. Ulama ikhtilaf ya, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan seandainya kita tidak bisa mandi besar, diganti dengan tayamum. Diganti dengan, saking pentingnya gitu. Saking pentingnya itu diganti tayamum. Nah, Jumat ini di sini disebutkan yang wajib itu untuk 5 kelompok orang tidak wajib. Selain ini wajib. Di sini ada hadis Rasul Muhammad SAW menyebutkan yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa la jum'ata alaihim al-mar'ah wal musafir wal 'abdu was sabi wa ahlul badiyah. Jadi tidak wajib Jumat atas mereka 5 orang. Siapa? Yang pertama perempuan, tidak wajib. Yang kedua musafir. Jadi kalau kita musafir dakwah boleh, tapi musafirnya yang bisa memperbolehkan kita kosor. Masafatir kosri sekitar 90 kilo lah gitu ya. Kalau hanya sini Jember tidak boleh. Mata yang cuma musafir, sepeda makin Jember, cuma gelo Jember atau ke Beringin ya.
Situ Bondo dulu. Kalau Anda ke Pasuruan, ya, mungkin sedang ngirim anak ke pondok gitu ya, itu tidak apa-apa, kosor juga. Kemudian seorang budak, ya, wal abdu, budak. Yang ketiga wasabi, yang keempat anak kecil tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang terakhir ahlul badiyah, orang yang hidup di al-badiyah ini apa ya, kalau dulu itu lembah yang jauh sekali dari keramaian, atau bisa dibilang dengan orang badui pegunungan. Atau kalau dulu itu orang yang hidup di padang pasir itu, jauh ke orang itu. Jadi kalau mau ke Jumatan jauh gitu, terlalu jauh. Maka dia disebut udur, boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Yang lain ini harus. Yang lain Nah, untuk yang perempuan dan anak-anak tidak wajib, tapi boleh sholat Jumat. Boleh sholat Jumat. Sahhat sholatuhuma. Tapi juga tidak bisa menggugurkan kalau umpamanya jamaah Jumat itu kurang 40 ditambah perempuan, ini tidak cukup. Karena Imam Syafi'i itu mewajibkan adanya sholat Jumat itu harus terdiri dari 40, gitu ya. Nah, seandainya kurang 38 ditambah perempuan dan anak kecil, tidak bisa mencukup. Kenapa? Karena anak kecil dan perempuan itu bukan termasuk di antara orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Kalimat Jumat ini boleh dibaca Jum'ah, boleh dibaca Jum'ah, bidomil jim, bidomil mim. Cuma kalau di Al-Quran harus dibaca Jum'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Kalau dari Jum'ati itu bisa mengurangi harkat yang ada di Al-Quran. Makanya ulama mengatakan tidak boleh kalau ibadah Jum'ah. Jadi kalau Jum'ah disukunil mim, disukun Jum'ah, berarti itu hari Jumat. Tapi kalau dengan doma Jumu'ati, pelaksanaan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat itu bedanya, kata para ulama ahli bahasa. Bedanya Jumu'ati dengan Jumat. Hari apa saja hari Jumat itu benar. Yaumul Jumat. Tapi kalau mau kemana? Mau sholat Jumu'ah gitu. Gitu kalau jadi membedakannya begitu kata Pak ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kesimpulan hadis ini, ya, mandi ini sunnah. Yang pertama kata para ulama, anna ghusla yaumil jumu'ati indal jumhuri sunnatun, bahwa mandi di hari Jumat menurut kesepakatan para ulama hukumnya sunnah. Tapi wa inda ghairihim wajib, ada sebagian yang mengatakan hukumnya wajib. Kapan disunnahkannya? Yadkhulu waqtul husli bidkhuli waqtil fajar, semenjak terbitnya fajar shadiq. Artinya semenjak masuknya waktu subuh sudah disunahkan. Tapi panjenengan mari subuh mandi, mari adzan subuh, pas mandi niat untuk sholat Jumat itu sudah cukup. Kalau malam belum cukup. Nikah ulama seperti itu.
Dan yang ketiga, dawuh para ulama, disunnahkan setiap kita mau kumpul dengan orang banyak itu mandi besar dan pakai wangian. Pakai wangi. Yustahabbul iltisal lijtima'il muslimin fi ayyi waqtin. Disunnahkan mandi ketika ingin kumpul dengan orang-orang muslim yang lain dalam setiap waktu. Teka panjenengan tetar Jumatan, entar poleman. Jadi sunahkan. Entar ka pengajian, along-bolong termasuk pakai wangi. Kenapa kok sunnah? Ya karena biar suasana nyaman. Mau sampean depak bau celok gitu kan namanya, maaf ya. Kan tak nyaman, kan tak ada bau. Sampai. Nah, cuma ulama ini membagi ya para bapak, para bunda bahwa kalau untuk wanita itu aroma wangi atau wangian yang dipakai itu jangan yang terlalu keras aromanya ya. Saya tak nyegerak itu kan. Iya, ngalah yang halus-halus gitu. Yang lembut, soft ya, yang lembut-lembut. Mun selake tak apa-apa itu. Kebanyakan terbalik. Terbalik. Ini sunnah Bu. Kenapa? Rasulullah seneka. Neka ada Bu, dengan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kata para ulama yang sahih, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dibuat senang untukku kata Rasulullah dari urusan dunia kalian apa? Wanita yang salihah. Wanita yang salih, yang salihah. Dan yang kedua, wewangian Allah. Ayumat nikah Rasul Muhammad SAW. Para bapak dan bunda, ini sudah wangi sebelum pakai minyak wangi. Rasul Muhammad SAW itu harum, wangi sebelum pakai minyak wangi. Kenapa? Karena keringat Rasulullah kecepatan roh. Ciri khasnya, tanda-tanda Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat. Jika beliau melalui tempat, faida marra, ketika beliau lewat, maka bagiyah binti bihi, fa innahu qad marra fihi. Jadi kalau Rasulullah lewat, dikenal dari apa? Dari aroma wanginya. Baru saja beliau Rasulullah lewat. Jadi sahabatnya kan menyanyi Rasulullah gampang. Belum Nabi Muhammad. Tahu ya? Oh dia berdek dulu. Gimana? Lewat dina. Mak tahu aroma wanginya aku dengar. Kalau dulu di pondok itu ada orang sering jual minyak, ingin laku. Dia bilang minyak ST katanya. Apa ST Pak? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kenapa disebut minyak selamat tinggal? Karena orang yang berlalu tinggal di aroma wanginya yang ada. Namanya minyak selamat tinggal. Kok enak baik kalau orang ngalamun? Mana jual? Betul apa aja ini maksudnya? Tapi memang minyak kan yang bagus begitu. Jadi Rasulullah itu kalau lewat aroma wanginya ada. Bahkan faida jalasa beliau neka mentoju, enggak mangke toju. Kemudian beliau neka berlalu mancing, ditinggalkan tempat duduk ini, maka tempat duduk beliau itu wanginya akan ada sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Allah Muhammad. Dan itu sampai sekarang. Jadi para ulama kita yang pernah bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah duduk, itu kursinya 3 hari masih ada aroma wangi. Ini banyak ulama kita yang menceritakan Rasulullah ajak entar gitu ke rumahnya seorang wali min auliya, kemudian duduk Rasulullah. Tempat duduknya itu wangi 3 hari. Tapi Rasulullah yang sampean lah tak kira ya macam ini khusus Rasulullah ini kita katakan tadi keringatnya itu wangi, sering dibuat oleh
Sahabiah namanya Ummu Salamah, ada seorang wanita yang sahabat itu yang sering mencuri keringat Rasulullah. Jadi Rasulullah tidur kemudian berkeringat atau sengaja dibuat berkeringat, diambil keringat. Suatu waktu ketemu sama Rasulullah, "Mati, ada apa kau ambil keringatku?" Wanita ini menjawab, "Ya Rasulullah, keringat Anda aku jadikan sebagai wewangian dalam rumah saya untuk memperharum minyak wangi yang lain. Jadi kalau ada minyak wangi, korang room beri keringatnya Rasulullah akan menjadi sangat wangi." Allahumma Muhammad. Ini banyak sahabat yang menciptakan itu sahih, dan Rasulullah yang wangi seperti itu, beliau senang pakai minyak wangi. Nah, ini sunnahnya. Kalau saja Rasulullah yang wangi seperti itu pakai minyak wangi, masa kita tidak mau pakai? Si kadang celok gitu kan, kadang menatap nama. Nah, kita ini dianjurkan untuk pakai minyak. Aku, kata Rasulullah, senang pakai minyak wangi. Senang banget. Kemudian yang paling membuat Rasulullah terhibur itu adalah ketika beliau dalam keadaan sholat. Ju'ila qurratu aini di sholat, dijadikan untukku penyejuk hatiku ketika dalam keadaan sholat. Sehingga Rasulullah sering kepada sahabat Bilal, "Arihni ya Bilal, bahagiakan aku ya Bilal, tentramkan batinku." Bagaimana? Dengan sama-sama melaksanakan sholat. Semoga besok kita bisa menikmati sholat, ya. Bisa menikmati. Karena orang yang tak itu bisa menikmati sholat luar biasa, mereka akan senang, senang. Kepikiran, mikir subuh dikit ya, saya pujuk, senang kan? Setelah subuh nunggu duhur, ya Allah. Dari duhur nunggu asar. Maka orang seperti ini dicatat 24 jam sholat oleh Allah. Karena kerinduannya sama, cita-citanya adalah sholat. Ini yang kata guru kami, kalau kamu ingin dicatat sholat 24 jam, yaitu caranya. Setelah sholat subuh, bayangkan nanti sholat zuhur lagi berjamaah lagi, nanti sholat asar lagi berjamaah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi inilah kesimpulannya, ketika kita pergi untuk sholat Jumat, dianjurkan untuk mandi pakai minyak wangi. Dan ini juga pelajaran para Pak dan Bunda, setiap kita mau kumpul kemana saja, usahakan kita pakai minyak wangi, ya harum-haruman gitu. Dan niatkan untuk Allah, niatkan karena Allah, mandi karena Allah, pakai minyak wangi karena Allah, jangan karena manusia, jangan. Setelah itu untuk manusia tidak apa-apa. Pertama harus untuk Allah. Kenapa? Karena kalau tidak untuk Allah, ini bahaya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, kalau tidak karena Allah, nanti kita punya amal ibadah dilemparkan kepada wajah kita. Dan kamu berbuat, kata Allah, besok ketika di akhirat diminta pahala, diminta ganjaran apa yang telah kita lakukan, Allah mengatakan, bukannya engkau berbuat untuk selainku, ya minta sama selain aku. Dan ada satu ungkapan indah dari Sayyidina Ali. Ini bagus untuk kita catat ini, wahai para Bapak dan Bunda, bahwa beliau mengatakan begini, janganlah Anda memiliki satu amalia untuk berharap cintanya makhluk atau cintanya manusia. Kenapa? Karena hati manusia itu kadang senang, kadang juga tidak senang. Bisa hari ini dia senang, bisa besok dia benci. Tapi ketika engkau mengharapkan Allah, kau berbuat untuk Allah, maka
ketika Allah mencintai engkau, Allah akan membuat semua orang akan mencintai kamu. Nah, jadi kalau kita ibadahnya karena Allah, betul-betul kita mengharap ridho Allah, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan dibuat senang sama kita, karena Allah sudah mencinta. Tapi kalau kita berharap cintanya seorang manusia atau makhluk, wah itu bahaya. Itu bahaya. Karena tidak selamanya orang itu akan memiliki hati yang terus mencintai. Begitu kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan ini juga pelajaran, ya, bagaimana ternyata hari Jumat itu merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Dan Rasulullah memberikan bacaan khusus di hari itu untuk banyak solawat kata Rasulullah. Jadi nanti kita menyambut malam Jumat, hari Jumat itu kalau bisa bagaimana kita punya sholawat yang lebih daripada hari-hari yang lain, buat cerita, buat kisah yang indah bersama sholawat. Hanya ada yang menandingi kata para ulama, namanya suratul Kahfi, karena juga disebut Rasulullah surat Kahfi. Kalau yang lain kalah, maksudnya begitu. Ada anjuran sedekah di Jumat itu, sedekah. Sebenarnya setiap hari sebenarnya bagus ya. Cuma Jumat itu lebih utama. Hari Jumat baca Fatihah sama orang kubur, baca Yasin itu lebih utama. Karena ada hadis juga dalam Ihya Ulumuddin, kalau hari Jumat itu harapan dari penduduk kubur itu lebih besar daripada hari yang lain. Karena biasanya enak gitu. Ada yang mengatakan mereka itu datang ke rumah kita, lihat punya anak, gitu, lihat rumahnya. Yang kemarin baca di kitab Ihya itu ada jawaban Imam Ghazali terhadap pertanyaan orang, apakah memang betul pulang kalau Jumat pulang. Makanya orang dulu malam Jumat, kota Ba'al Jumat, sesibuk-sibuknya akan meluangkan waktu untuk berdoa kepada ahli guru, akan meluangkan waktu hari-hari gitu kan, walaupun hanya Yasin satu kali atau paginya. Kenapa? Karena sudah merupakan tarbiyah pendidikan. Cuma semakin ini kan mulai berjarang. Ketika malam Jumat itu maghrib sudah ya, sudah jarang sekarang. Apalagi pas pada ngocak tak lupa receh memoria. Jadi itu Jumat itu istimewa. Dan pelaksanaan sholat jamaah paling mulia itu adalah sholat Jumat. Kata para ulama. Kenapa? Tidak ada panggilan sholat yang sejelas dan seindah panggilan sholat Jumat. Tidak ada. Tidak pernah ada dalam Al-Quran Allah memanggil, ayo kalian semua sholat subuh. Tidak ada. Ayo kalian sholat zuhur. Tidak ada. Ayo kalian sholat asar. Tidak ada. Tapi ketika Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Jika telah dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, kita diundang oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah. Maka apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah. Segerakan, jangan ditunda. Bahkan wadul baik, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua kegiatan kamu dengan manusia, kembali kepada Allah. Maksudnya begitu, wadul ya, tinggalkan itu saking pentingnya. Kita melaksanakan sholat Jumat, maka manusia celah telat. Kadang kan betul mangkat di budi mulai dah mangkat assalamualaikum mangkat. Mari assalamualaikum langsung mulai gitu. Tak tahu khutbah, tak tahu khotib, pesah emang.
cuma tidak sempurna. Kenapa? Karena 2 khutbah merupakan pengganti daripada 2 rakaat sholat duha. Begitu kata Pak. Jadi kalau bisa datang agak awal gitu. Hemat. Mumpung hari Jumat. Dan ada waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu yang sangat mulia. Ada bacaan-bacaan yang langsung diajarkan Rasulullah. Seperti contohnya, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Majarohimu ya Wadud al-Indi gitu ya. Oh itu bagus itu. Malai Soki gitu kan. Biar kita tidak istilahnya menggantungkan kehidupan kita sama orang lain. Berikan kami kecukupan ya Allah. Pulgula ngartiin kecukupan ibadah. Kami bihalalika anharani wa bita'atika. Dan kunci istilahnya ini yang harus kita bawa pulang dalam pelaksanaan Jumat itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kan rukun daripada khotib harus menyampaikan kalimat takwa. Kalau ada kalimat takwa itu batal. Khutbah itu seandainya sudah bagus, hebat, tertata, kalimatnya indah, bagus, panjang, ayatnya bagus, hadisnya bagus. Kalau ada pesan takwa itu tidak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya kunci untuk kaula panjenengan Kak Dinto lepas dari semua permasalahan adalah kita takwa kepada Allah. Tidak ada pintu tertutupnya. Tidak ada jalan buntu bagi mereka yang takwa kepada Allah. Kenapa? Karena langsung janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Orang yang takwa kepada Allah sudah Allah sediakan jalan keluar. Jadi sekali lagi ada satu ungkapan, seandainya semua pintu tertutup untuk kita bisa keluar, semua jalan sudah buntu untuk kita lalui, tapi ketika kita takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan tembus. Allah kasih jendela untuk kita lewati. Kenapa? Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kenapa kita harus datang kepada pelaksanaan sholat Jumat. Semoga bermanfaat, semoga barokah dan keberkahan Kak Dito juga Allah berikan kepada keluarga kita di rumah, anak-anak kita, cucu, murid-murid kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga abdina ben para ajunan semakin Kak Dito merang hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang singkat tapi padat, ringkas tapi begitu jelas untuk menuntun kita ke jalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat atau di dunia juga. Kita mendapatkan kesempatan untuk mendengar langsung suara merdu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saat ini kita mengagungkan, memuliakan beliau, besok kita diberi hadiah oleh Allah. Semuanya yang hadir dan yang kita cintai saudara-saudara kita diberikan kemuliaan, bisa bertemu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Buah daripada kebersamaan kita pada malam ini adalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Semuanya yang hadir dan semua yang kita cintai di rumah kita, keluarga kita ada di belakang rombongan Nabi Muhammad SAW. Allahumma syurna bi zumrati habibina Muhammad SAW. Dan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk berada di jalannya Rasulullah, untuk berada di jalannya baginda Nabi Muhammad, untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, untuk menuntun anak-anak kita, murid-murid kita juga ada di belakang rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap nantinya ketika kita akan kembali kepada Allah, ketika kita wafat, termasuk di antara orang-orang yang wafat dalam keadaan iman dan Islam, termasuk orang yang husnul khotimah dan meninggalkan keturunan keluarga, anak-anak yang soleh dan solehah, bijahi barakati Rasulullah SAW. Dan senantiasa hati kita dilembutkan oleh Allah, hati kita dijadikan hati yang sabar, dijadikan hati kita yang selamat dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati, dari dengki, dari takabur, dari riya. Dengan keberkahan sholawat yang kita baca kepada Rasul Muhammad SAW, dengan munajat-munajat kita, Allah sampaikan
apa yang menjadi harapan dan impian kita. Ya Allah, kami tidak punya kekuatan apapun, kami tidak punya kemampuan apapun selain yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak punya pembimbing dan penunjuk yang lebih baik dan lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kuatkan ikatan kami dengan Rasulullah, kuatkan hubungan cinta kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW bi barakati wa bijahi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa ayatul husna wa atina wasana dan apa yang tersisa. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami pada malam ini adalah puncak husnul khatimah wa atina wasana min apa yang tersisa. Dan Kau berikan kepada kami ya Allah, Kau berikan kepada kami ya Rahman, Kau berikan kepada kami ya Rahim apa yang kami minta, apa yang kami harap dari anugerah Kau yang terbatas. Ya Allah, ya Allah, Kau jadikan Rasulullah sebagai cahaya di hati kami, Kau jadikan Rasulullah sebagai cahaya dalam rumah tangga kami, Kau jadikan Rasulullah sebagai cahaya di tempat kami belajar, Kau jadikan cahaya Rasulullah di musola kami, Kau jadikan cahaya Rasulullah di yayasan kami, Kau jadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya dalam setiap langkah dan setiap kehidupan kami. Jangan pisahkan kami dari Rasulullah, jangan jauhkan kami dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau berfirman, ya jami'an nas yaumil la raiba fihi, Engkau tidak pernah ingkar janji, Engkau selalu senantiasa mendapati janji Engkau ya Allah. Dan kami mendengar Engkau telah berfirman, innaka qulta wa qaulukal haqqu ud'uni astajib lakum. Engkau berfirman, mintalah kepadaku, aku akan berikan, kata Allah. Malam ini kami mohon ya Allah, kami berharap agar Engkau jadikan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi cahaya dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Antara Rasulullah kami Nabi Sayyidina Muhammad, kami ingin sampai kepada Engkau dengan keberkahan Rasulullah, dengan tawasul kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi Rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina bihajatina. Ya Rasulullah, kami tawasul kepada Engkau, wahai Nabi yang penuh cinta, wahai Nabi yang penuh kasih, sampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Engkau ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' li auladina talamidana wa dhurriyyatina waj'alna rabbana lana azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit wansurna. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, ampuni dan maafkan kesalahan orang tua kami, ya Allah, orang tua kami ya Allah. Rahmati mereka, juga guru-guru kami, ampuni mereka dan rahmati mereka sebagaimana dahulu mereka merahmati kami ketika kami masih kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jaga kami, jaga anak-anak kami, jaga murid-murid kami ya Allah, selamatkan mereka, lindungi mereka, jadikan anak-anak yang saleh dan saleh, jadikan anak-anak yang ahli ilmu, jadikan anak ahli Al-Quran, jadikan anak yang berakhlak mulia, jadikan anak yang kelak bisa dibanggakan oleh Rasul Muhammad SAW. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.